yang 300 triliun itu. Jadi itu pencucian uang, itu bukan. Mahfud MD menggelar konferensi pers bersama Sri Mulyani terkait hebohnya kasus yang kini menjadi sorotan publik pada hari ini Sabtu 11 Maret 2023. Dalam kesempatan tersebut, Menko Polhukam RI itu menjelaskan terkait kejanggalan uang 300 triliun rupiah. Selain itu, ia juga menyampaikan kasus tindak pencucian uang yang kerap kali tidak selesai. Mahfud MD menjelaskan bahwa 300 triliun rupiah yang menjadi transaksi janggal merupakan soal pencucian uang, bukan korupsi. Ia pun lantas menjelaskan pencucian uang yang dilakukan pejabat yang disebut mencapai 60 triliun dari 7 pejabat saja. Mahfud juga menjelaskan pencucian uang seperti apa yang sudah dilakukan oleh pejabat negara. Bukan hanya di Kemenkeu, Mahfud menyebut di seluruh instansi berpotensi untuk melakukan pencucian uang. Ia juga mengatakan setelah pencucian uang terbongkar, kasus tersebut seringkali tidak selesai. Oleh karena itu, ia menegaskan ingin menegakkan undang-undang tindak pidana pencucian uang. Lebih lanjut, Mahfud menyebut bahwa dirinya dan Sri Mulyani tidak memberikan pernyataan yang salah. Ia juga mengatakan bahwa langkah dari dirinya dan Sri Mulyani tidak perlu dihentikan. Dirinya sebagai menteri memang berupaya untuk melakukan pencegahan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh para ASN. Baik, terima kasih Bu Sri Mulyani. Saya merasa gembira tidak kehilangan, Bu Sri Mulyani tidak kehilangan ketegasan dan bangunan logika dalam menerangkan sehingga kita semua menjadi paham, dan ini bagian dari kerjasama saya dan Ibu Sri Mulyani dalam beberapa kasus tertentu, terutama dalam rangka pemberantasan korupsi yang selama ini kami lakukan. Seperti BLBI kami berduet bagus gitu dan masih akan terus. Saudara, yang diserangkan oleh Bu Sri Mulyani itu ya memang itu adanya, itu benar. Tapi sebenarnya saya kan ketika ngomongkan 300 triliun itu bicara tentang pencucian uang, bukan korupsi. Coba dibuka lagi semua. Ada transaksi aneh yang melibatkan sekian ratus pegawai Kementerian Keuangan, ya, yang diduga sebagai pencucian uang, bukan korupsi. Karena korupsi itu mekanismenya sini sudah jalan. Apa pencucian uang itu? Saya beri contoh lah pencucian uang itu, yang gampang gitu, yang sekarang sedang diperiksa. Rafael Alun. Itu ketika terjadi peristiwa penganiayaan terhadap David oleh Mario, itu kan orang bertanya, ini kok orang gayanya bagus, mobilnya bagus, katanya hanya anak pejabat eselon 3 di Kementerian Keuangan. Lalu saya minta ke PPATK, Pak, ini pernah ada masalah enggak di PPATK gitu. Terus ditunjukkan surat tahun 2013 kepada KPK, bukan kepada Menteri Keuangan. Ada suratnya. Sudah dilaporkan, Pak, bahwa ini agaknya kurang beres. Orang ini 2013 surat itu disampaikan KPK. Saya sampaikan Pak Firly, ini kok ada belum ditindaklanjuti. Pak Firly bilang, wah saya belum tahu bos gitu. Sesudah itu saya kirim suratnya, ini buktinya bahwa sudah masuk surat ke KPK, maka terus dipanggil kan, karena surat saya itu dan teriakan publik 56 miliar kekayaan yang tidak wajar. Tahu enggak, sesudah diperiksa ulang semua transaksinya itu ada 500 miliar yang terkait dengan dia. Itu yang dilaporkan 56, yang tidak terlaporkan tetapi diduga menurut intelijen keuangan, ini ya, bukan bukti hukum ya. Ya, financial intelligence itu bukan bukti hukum, itu harus dibangun dulu konstruksi hukum. Tapi aneh, masa orang gajinya sekian ini lalu punya perusahaan-perusahaan yang mungkin tidak beroperasi tapi uangnya banyak. Ada hotel mungkin agak sederhana tapi pemasukannya banyak, nggak ada yang tidur juga di situ. Misalnya itu 500 miliar. Nah, itu tindak pidana pencucian uang.
Dan sesudah dihitung, saya coba hitung lagi, cari lagi gitu. Kok masa seorang Rafael dapat 500? Muncullah angka yang 300 itu sebagai potensi. Ya. Nanti hitung-hitungannya tentu akan dipresentasikan kepada aparat penegak hukum dan mengundang Ibu Sri Mulyani. Akan. Karena begini, kemarin tuh kami ngambil sampel 7 dari sekian ratus yang disampaikan itu, sampel 7 yang agak menonjol lah namanya, itu aja sudah 60 triliun. Hitungan intelijennya, maaf. Papua itu kan sudah lama saya bilang, itu banyak korupsinya tapi temuannya baru intelijen. Nggak berani ditindak. Terus ayo kita ketemu juga akhirnya bisa diambil. Yang Papua itu. Itu kan banyak pencucian uangnya juga. Gitu. Nah, yang saya katakan itu ingin menegakkan undang-undang tindak pidana pencucian uang. Yang itu bukan hanya di sini yang ada. Menurut saya di berbagai institusi itu hampir setiap proyek itu ada pencucian uangnya. Saya mungkin dapat uang jasa taruhlah gratifikasi mungkin kecil-kecilan sehingga bisa dianggap wajar, itu tidak perlu ini gitu. Tetapi yang disetor ke keluarganya, ke perusahaannya, ke anaknya, itu menurut ilmu intelijen keuangan itu harus diperiksa dan itu ada undang-undangnya. Nah selama ini tidak ada yang memeriksa itu. Selalu kalau kita rapat KNKT itu masalahnya Pak, tunjukkan dulu korupsi asalnya, pidana asalnya yaitu korupsi baru. Tapi sesudah ketemu korupsinya tindak pidananya tidak dilanjutkan tuh, gitu. Dan sekali lagi ini urusan APH nih. Aparat penegak hukum, pengadilan, polisi, jaksa, KPK. Itu nanti ke sana arahnya. Dan saya ingatkan dari sini bahwa di kementerian lain kita juga punya data yang banyak tentang ini. Jangan merasa Anda sudah wajar gitu, tapi ini ada semua uang-uang yang dengan orang-orang dekat Anda, dengan perusahaan Anda dan seterusnya itu ya. Tidak diketahui kalau mau dilacak. Saudara masih ingat seorang koruptor besar itu hukum, lalu pengadilan menyebut masih ada 62 kasus yang disampaikan oleh KPK, yang itu bendahara sebuah partai itu kan tidak bisa pencucian uang, sampai sekarang tidak ada lanjutannya. Nah itu yang akan kita gebrak, karena untuk apa kita buat undang-undang pencucian uang kalau yang begitu tidak selesai, orang dihukum 6 tahun karena katanya menerima suap 10 miliar, ini uangnya yang masih ratusan miliar nih, kok dibiarin? Lalu timbul kecurigaan, jangan-jangan ini dibagi-bagi, kan begitu kalau ilmunya hakim gitu ya. Kalau begitu mulai dari kecurigaan nih, kenapa ini kok dibiarin? Padahal sudah muncul di pengadilan, sudah muncul di pertimbangan hakim, masih dibiarin sampai sekarang. Nah, saudara, saya sedang berbicara itu kalau soal yang 300 triliun itu. Jadi itu pencucian uang, itu bukan kewajiban seorang menteri untuk menegak karena itu bagian APH, tapi ada di kementerian yang begini. Tentu bisa diantisipasi dari sini. Itu terus sekarang Anda mau mengatakan apa? Kalau Rafael itu katanya 56 itu pun tidak wajar, tapi tiba-tiba 500 hitungannya dari intelijen. Sesudah itu ketemu lagi di loker 37, belum lagi lokernya ada yang sudah dibuka lebih dulu sebelum itu. Coba, itu kan pencucian uang kalau di dalam ilmu hukum pencucian uang gitu. Nah oleh sebab itu sama saya dengan Bu Sri Mulyani, kita akan tegakkan ini. Sudah tadi berkomitmen, mari kita cari jalan ke depan. Yang ini nih kita tegakkan, yang sudah jalan pembenahan di Kementerian Keuangan tadi sudah benar, itu sudah dilakukan semua. Saya sudah baca datanya satu persatu, jumlah per jumlah orang yang ditindak begini segini, ditindak begini segini, ditindak begini segini, gitu. Bedanya hanya sedikit lah. Bedanya Bu Sri Mulyani mengatakan sudah direspon semua. Kalau di PPATK mungkin ngukur direspon itu ini belum final, baru pernah direspon tapi tidak jelas hasil akhirnya apa gitu. Mungkin nanti kita akan klarifikasi lagi, akan buat klasifikasi bagaimana cara menganggap sebuah respon itu selesai atau cukup diberitahu sudah mulai diperiksa dan seterusnya, atau ini tidak usah dilaporkan lagi karena udah dipecat, karena udah meninggal, karena udah pensiun, karena udah dipenjara. Mungkin saja yang seperti itu yang tidak ketemu. Tapi
Kalau semangatnya sama, tidak ada yang salah dari keterangan Bu Sri Mulyani dan tidak ada yang salah juga dari saya. Kita bicara satu ASN dan tugas mencegah korupsi di lingkungan kementerian. Saya bicara undang-undang tindak pidana pencucian uang yang itu kita buat dengan sadar karena korupsi itu hanya bisa mampu menyelesaikan sedikit. Sedangkan pencucian uang ini kejahatan luar biasa yang jumlahnya lebih banyak dari korupsi. Dan ini dibiarkan, terbiarkan lah, bukan dibiarkan. Maka mari kita mulai sekarang, tidak ada masalah untuk itu. Nah saya kira kalau keterangan dari saya cukup sekian dan tidak ada yang perlu dihentikan dari langkah ini karena beda jalur. Yang Bu Sri Mulyani sudah terus melangkah dan sudah bagus, yang saya juga terus melangkah. Dan saya ingatkan kepada KL dari sekarang, di kementeriannya itu yang seperti ini nih banyak. Orang beli proyek, orang ini seakan-akan tidak ada apa-apa, tapi dia bikin perusahaan cangkang di situ. Istrinya bikin ini, istrinya bikin itu, yang tidak jelas juga siapa pelanggannya, uangnya bertumpuk di situ, gitu. Nah kan kalau itu memang ya menteri tidak sanggup menjangkau sampai ke situ, makanya ada APH, aparat penegak hukum. Nanti kita kerjain ini. Saya kira itu ya dari saya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.